hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Yesus kisah 1 ayat 28. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi dengan kita ya di sini ya. Benar nggak, Kapelis? Benar, Sir. Benar nggak, Steve? Dengar, Sir. Abang Keno, Abang Keno. Benar, bisa. Sama dulu teman-teman yang di rumah. Sekali lagi sama yo. Shalom teman-teman Jagi. Main di sini nih, Sir. Ini hari Minggu, Miss. Jadi kita mau beribadah buat Tuhan. Yuk, ajak teman-temannya ibadah yuk. Ayo teman-teman Joy Kids, udah pada mandi kah? Mandi belum? Kata Kera. Udah pasti mandi dong. Benar, iya. Cantik ganteng-ganteng. Oke, jadi teman-teman semua, kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelum memuji dan menyembah nama Tuhan kita yang luar biasa, Yes. kita akan berdoa terlebih dahulu. Akan dibawakan oleh di sini Kakak Felis. Oke. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau beribadah ya Tuhan. Berkati ibadah kami ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Haleluya, amin. 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 Yuk, Semua sudah ready, semua bangkit berdiri ya teman-teman. bagi berdiri, Joy Kids. Atau kita kuda-kuda dulu nih, Sir. Oh boleh, Kuda-kuda biasa. dulu ya. Ambil Biasa buat kuda-kudanya orang dulu. kuda-kudanya ya. Joy Kids. Let's go. Kita mau jalan serta Yesus sama-sama ya. Oke, Miss. Ayo teman-teman semua. Ayo berdiri yuk. Haleluya. Mana tangannya? Kedua tanganku mempunyai jari, Diluruskan, direntangkan, diputar ke belakang, melangkah kanan dan kiri, jalan serta Yesus. kakinya. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, diputar ke belakang, melompat kanan dan kiri, jalan serta Yesus. Siap-siap ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Haleluya. Siap-siap ya. Mana tangannya? Kedua tanganku mempunyai jari, diluruskan, direntangkan, putar ke belakang, melangkah kanan dan kiri, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, diputar ke belakang, melompat kanan dan kiri, jalan serta Yesus. Siap-siap jalan. Ayo ajak adik kita yuk. Jalan serta Yesus, Putar. jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Seru banget ya. Luar biasa, Miss. Benar nggak teman-teman? Ya, bergerak kita ya. Udah panas, udah keringat. Haleluya. Belum ya? Belum ya? Ya, kita akan puji Tuhan sekali lagi.
Kita angkat pujian kita buat Kita mau Tuhan. katakan kasih Yesus itu luar biasa ya Amin. saudara. Lebih semangat lagi ya. Yuk nyanyi sama-sama ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi dari awal. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Dari awal lagi ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Katakan Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Haleluya. Haleluya. ya, Kita akan adik-adik masuk. Joy Kids bisa duduk kembali. Ya. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan sebelum kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan menyembah namanya, nama yang luar biasa, nama yang ajaib, yang dahsyat, luar biasa buat kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan pujian ini buat Tuhan kita. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku.
Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amen. Selamat mendengarkan Firman Tuhan. Shalom adik-adik Joy Kids. Nah, ketemu lagi sama Miss Gracia ya di sini. Gimana tadi perasaannya ketika memuji dan menyembah Tuhan? Tambah sukacita pastinya ya. Nah, saat ini ambil sikap yang baik. Kita mau sama-sama belajar sesuatu yang baru tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya adik-adik, mari siapkan Alkitabnya. Kalau yang mau pakai Alkitab atau yang mau pakai handphone yang ada Alkitabnya di dalam, boleh juga diambil ya. Oke, kita mau sama-sama belajar dari Yohanes 11 ayat yang ke-40. Hanya satu ayat, tapi Miss Gracia akan cerita panjang karena ayatnya ini berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Oke, sudah dapat? Yohanes 11 ayat yang ke-40, sama-sama kita baca. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, kalau kita lihat ke atasnya ini ya, kita baca ke atas dari ayat yang pertama, ini perikopnya mengenai Lazarus yang dibangkitkan. Nah, apa hubungannya ya Miss dengan ayat ini? Nah, kalau kita tahu ceritanya, pernah dengar cerita Lazarus sebelumnya? Lazarus yang dibangkitkan? Belum ya? Pasti sudah pernah nih, semuanya kan sudah sering ya mendengar cerita Lazarus ya. Nah, kalau yang belum pernah dengar atau lupa, Miss Gracia ingatkan kembali. Nah, ada seorang yang bernama Lazarus, dia sedang terbaring sakit. Ya, dia sedang terbaring sakit. Lazarus mempunyai saudara perempuan, yaitu Maria dan Marta. Maria ini adalah wanita yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur, lalu menyekanya dengan rambutnya. Kalau menyekanya itu bahasanya sehari-hari adalah melap ya, melapnya dengan rambutnya. Nah, jadi ketika dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur, dia melapnya dengan rambutnya. Itu adalah Maria. Nah, kemudian si Lazarus ini sakit. Lalu kedua saudaranya ini memberi kabar kepada Yesus. Tuhan, ia yang adalah Lazarus yang engkau kasihi sedang sakit, katanya. Lalu Yesus berkata kepada kedua perempuan itu bahwa penyakit yang ada diderita oleh Lazarus itu tidak akan membawa dia kepada kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Itu kata Yesus kepada Maria dan Marta. Oke? Nah, kalau kita baca lagi di ayat selanjutnya, ketika Yesus menerima kabar Lazarus sedang sakit, justru Yesus tidak langsung datang ke tempat di mana Lazarus sakit untuk menyembuhkan Lazarus, bukan ya. Justru Yesus tetap berdiam diri, menetap 2 hari lamanya di tempat di mana Yesus sebelumnya ada. Jadi Yesus nggak langsung, ayo kita langsung berdoa untuk Lazarus, tidak ya. Jadi Yesus dan murid-muridnya masih berada di tempat mereka sebelumnya selama 2 hari lamanya. Lalu kemudian Yesus dan murid-muridnya memutuskan untuk pergi ke Yudea, di mana Lazarus ini terbaring ya. Dan di situ murid-murid Yesus belum tahu bahwasanya Lazarus sudah meninggal, bahwa Lazarus sudah mati. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya di Yohanes 1 ayat 15, sama-sama kita baca, ke-14, maaf, kita baca, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, jadi Yesus sudah tahu Lazarus sudah mati. Nah, jadi Yesus tahu Lazarus sudah mati, kemudian baru Yesus datang kepada Lazarus. Dan dia bilang di sini, Yesus berkata, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat percaya. Nah, Yesus mau murid-muridnya, di sini berbicara kepada murid-muridnya dan kita juga yang sama-sama mendengar saat ini, Yesus mau kita belajar percaya, memiliki iman percaya, ya. Lalu Yesus datang ke tempat itu, kemudian dia berdoa, lalu Yesus berseru katanya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Di sini murid-murid meragukan
terutama Thomas ya. Thomas berkata kepada Yesus seperti ini. Oke, sebentar. Thomas berkata kepada Yesus, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Itulah jawaban Yesus, kata Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, di sini Marta datang kepada Yesus, adik-adik. Dia berkeluh kesah, dia bilang, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang aku pun tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ya. Jadi di sini Marta memiliki iman percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada Yesus, Allah akan berikan kepada Yesus segala sesuatu yang akan Yesus minta kepadanya, ya. Nah, jadi Marta memiliki iman percaya bahwa apapun yang dia sampaikan kepada Yesus saat itu, Allah akan mendengar dan Allah akan menjawab, ya. Nah, kemudian Yesus berseru. Setibanya Maria di tempat itu, Yesus berada dan melihat dia. Tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Nah, jadi kedua saudara Lazarus tadi, ada Maria dan Marta. Yang pertama kali menemui Yesus adalah Marta. Dia bertemu Yesus pertama kali, dan kedua adalah Maria. Itulah yang Maria katakan. Lalu di ayat yang ke-41 ya, di ayat yang ke-39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Maka Yesus menjawab, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya engkau percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara yang keras, Lazarus, marilah keluar. Lalu adik-adik tahu apa? Lazarus bangkit dari kematian. Nah, apa yang kita pelajari dari sini? Bahwa di sini kita tahu bahwa Yesus mau kita belajar untuk percaya, memiliki iman kepercayaan kepada Yesus, memiliki iman bahwa segala sesuatu yang sudah kita doakan, yang sudah kita harapkan di hadapan Tuhan, Tuhan itu tahu dan Tuhan itu mendengar. Yesus mau kita sama-sama belajar percaya, ya. Yesus mau kita sama-sama belajar memiliki iman. Apa itu iman? Sebelumnya kita belajar dulu apa itu iman, Miss. Kita buka di Ibrani ya. Ibrani yang ke-11 ayat yang pertama. Yang sudah dapat boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Sudah ya, kita buka Ibrani yang pertama. Ibrani yang ke-11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Apa itu iman? Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Miss, kenapa sih Miss kita perlu memiliki iman? Apa saja yang kita dapat kalau kita memiliki iman, Miss? Ya, itu jadi pertanyaan ya. Kenapa sih Miss penting kali kalau kita punya iman? Toh hidup akan berjalan aja, kalau misalnya kita juga nggak punya iman, hidup tetap akan berjalan gitu kan. Nah, apa saja sih Miss yang kita dapatin kalau kita memiliki iman? Sama-sama kita pelajari hari ini ya. Yang pertama, berkenan kepada Allah. Kita buka Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, jadi kalau misalnya kita memiliki iman, yang pertama itu kita berkenan kepada Allah ya. Itu bukan Miss Gracia yang bilang ya, tapi Ibrani 11 ayat yang ke-6 bilang bahwa kalau kita memiliki iman, kita berkenan di hadapan Allah. Dan yang kedua, apa saja Miss untungnya kalau kita punya iman ya Miss ya? Yang kedua itu kita memiliki pengharapan. Apa buktinya? Yang bisa kita lihat dari Roma 5 ayat yang pertama sampai ke-4. Panjang ya Miss ya. Kita buka Roma 5
Roma 5 ayat yang pertama sampai keempat. Ada yang sudah dapat? Oke, sama-sama kita baca ya. Sebab itu, kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oke. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Oke. Nah, jadi jika kita memiliki iman, nah di sini dibilang di ayat 3, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tauji. Dan kalau adik-adik baca lagi di Roma yang ke bawah banyak sekali ya. Jadi Miss Gracia tekankan oleh karena dia juga beroleh, oleh karena dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, yang ketiga Miss, apa saja Miss yang kita peroleh kalau kita memiliki iman? Tadi yang pertama apa? Kita berkenan di hadapan Allah. Bisa buka di Ibrani 11 ayat ke-6. Yang kedua kita memiliki pengharapan ya dari Roma 5 ayat yang ketiga. Ayat yang kedua, sorry. Nah, yang selanjutnya damai sejahtera. Kita sama-sama belajar dari Roma 15 ayat yang ke-13. Kalau kita memiliki iman, tentunya kita memiliki damai sejahtera dong. Apa buktinya Miss? Kita baca ayat yang ke-13 ya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Nah, jadi bukan hanya damai sejahtera, kita juga memiliki sukacita supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, jadi tadi kita udah punya perkenanan di hadapan Allah, kita memiliki pengharapan, dan kita juga dikasih sukacita dan damai sejahtera. Ada lagi nih, satu lagi nih yang terakhir. Apa saja Miss yang kita dapat kalau kita memiliki iman? Yang keempat itu adalah kita menerima janji Allah. Dari Roma 4 ayat yang ke-20 sampai 21. Sama-sama kita baca ya, Roma 4 ayat yang ke-20 sampai 21. Oke, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa saja yang telah ia janjikan. Nah, di sini cerita tentang Abraham ya. Abraham yang dibenarkan karena iman. Jadi kita tahu bahwa Abraham juga salah satu tokoh Alkitab yang bisa kita contoh karena dia memiliki iman. Nah, di sini Abraham beriman dan dia menerima janji Allah ya adik-adik. Nah, jadi apa saja sih yang kita dapetin kalau kita memiliki iman Miss? Yang pertama kita berkenan di hadapan Allah, yang kedua pengharapan, yang ketiga sukacita dan damai sejahtera, yang keempat kita menerima janji Allah ya. Nah, kita juga bisa belajar loh adik-adik dari tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki iman yang teguh dan mereka memperoleh berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Jadi bukan cuman kita hanya mempraktekkan iman saja dan kita tidak dapat apa-apa ya. Jadi ada juga tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita contoh dan bisa kita teladani dan bisa kita percaya bahwa memang Allah bekerja dengan iman yang mereka punya. Nah, contohnya yang pertama, siapa dia? Sama-sama kita buka dari Ibrani 11 tadi ya, Ibrani 11 ayat yang ayat yang berapa Miss? Sabar ya. Ibrani yang 11 ayat yang ke-4. Oke? Kita baca, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, begitu banyak ya berkat yang didapat Habel ya, persembahannya diterima oleh Allah, dan dia di sini dibilang karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kita tahu ya di zaman sekarang nggak ada lagi ya orang-orang yang sudah mati bisa berbicara. Ada ya, tapi itu berkat yang diterima Habel karena imannya kepada Tuhan. Nah, yang kedua, siapa lagi nih Miss? Yang kedua ada Nuh. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya, karena iman Abraham taat,
ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Nah, kita tahu ya bahwa cerita Nuh dulu, kenapa Tuhan nyuruh Nuh buat bahtera yang begitu besar? Nggak masuk akal nih, bahteranya itu harus berisikan semua hewan, ya, semua hewan yang di laut, di darat, dan di udara harus masuk semua ke bahtera Nuh. Ya berarti intinya tuh Nuh kayak membuat kebun binatang, tahu ya? Semua ada hewan-hewan masuk ke dalam bahtera itu, dan Nuh sekeluarga. Tidak masuk akal sebenarnya adik-adik, gimana pada zaman dulu Nuh harus membuat bahtera di atas gunung dengan kayu-kayu yang dia harus angkat sendiri, harus dia pahat sendiri, semuanya harus dia bentuk sendiri bahtera yang sebesar itu. Mustahil ya, tapi dia berjalan dengan iman, dia tetap lakukan itu karena dia mendengar perintah dan arahan Tuhan ya. Jadi apa yang Nuh dapat? Dia dan seisi keluarganya selamat ya dari air bah yang menimpa seluruh dunia saat itu. Nah, siapa lagi nih? Satu lagi. Nah, satu lagi ada, kita lihat ya di sini ada yang ke-8 ya, ayat yang 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Nah, jadi Abraham disuruh Tuhan untuk pergi ke tempat yang sudah dijanjikan Allah. Padahal Abraham sebelumnya nggak tahu tuh harus kemana, tapi dia dengan iman percaya bahwa Yesus akan memberikan yang terbaik, Yesus akan memberikan petunjuk, maka ia jalan dan melangkah ke situ. Dan karena iman juga, Sarah, tahu istri Abraham, memperoleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap bahwa dia yang memberikan janji itu setia. Nah, jadi adik-adik, banyak ya tokoh-tokoh Alkitab yang kita tahu dia memiliki iman yang luar biasa, percaya kepada Tuhan, dan mereka memperoleh buah-buah dan berkat-berkat yang luar biasa. Bukan hanya diterima oleh diri mereka sendiri, tapi anak cucu mereka juga. Sampai saat ini kita merasakan berkat Abraham, berkat Habel, dan berkat Sarah juga ada pada kita, ya kan? Nah adik-adik, makanya saat ini kita mau sama-sama belajar untuk beriman, berdoa untuk segala sesuatu yang mungkin tidak kita tahu, yang mungkin kita harap-harapkan, dan yang mungkin kita saat ini sedang pergumulkan, kita doa-doakan, tapi Tuhan belum memberikan petunjuk nih. Tetap beriman bahwa kalian sudah memilikinya, ya. Jadi kalian akan semakin bersuka cita untuk itu, akan semakin berdoa untuk itu, dan kalian memiliki damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa. Oke? Dan yakin dan percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan yang memiliki iman akan menerima janji Allah. Amin. Amin. Kesimpulannya kita baca dari Ibrani yang 12, bahwa karena kita mempunyai banyak saksi, yaitu tadi ya tokoh-tokoh Alkitab tadi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya adik-adik, jadi apapun yang mungkin jadi problematika adik-adik, apapun yang menjadi doa dan harapan adik-adik, kalau mungkin saat ini Tuhan belum berikan jawaban, tetap bertekun dalam doa ya. Kita bertekun dan senantiasa andalkan Tuhan dan memandang pada Yesus. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Mari sama-sama kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami sama-sama belajar hari ini. Ajari kami untuk selalu percaya dan memiliki iman kepada Engkau ya Tuhan. Ajari kami untuk dengan tekun ya Bapa dan taat ya Bapa menanti janji-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Sebab kami percaya Engkau adalah Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami. Terima kasih Yesus yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar ayat hafalan kita ya tentang iman dari Ibrani 11 ayat 1. Sama-sama kita belajar ya adik-adik ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Sekali lagi ya.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Jangan lupa dihafal ya. Haleluya. Tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan yang cukup bagus ya Miss ya. Sangat bagus, bukan cukup, sangat bagus sekali Ya, ya. Miss juga diberkati, adik-adik Joy Kids juga diberkati. Ya, kami doakan semua teman-teman diberkati. Jadi seperti biasa di dalam akhir nanti firman tadi pasti ada ayat hafalan ya. Jangan lupa ayat hafalannya itu dihafal, divideokan, dikirim sama Missnya ya. Supaya apa itu salah satu supaya kita ada niat untuk mau membaca firman Tuhan. Jadi kenapa kita buat ayat hafalan supaya teman-teman ya mau buka Alkitabnya, Rajin ya, baca Alkitab, dan memberkati orang yang melihatnya. Ya kan, Sir? Ya kan, teman-teman Joy Kids? Oke. Nah, seperti biasa juga Miss bahwa Walaupun ibadah di rumah ya, Sir, tetap ada memberikan tetap persembahan dan perpuluhan. Jangan lupa ya, caranya tadi dengan teknologi saat ini yaitu dengan scan barcode ya, scan QR ya, scan kode QR, terus ada di atau layar. transfer. Dan juga cara yang mudahnya yang kedua adalah memasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja. Nah, itu juga penting. Ya kalau bisa kami harapkan juga minggu depan teman-teman semua sudah bisa datang ke gereja lah. Ya, kita ya. ibadah sama-sama di sini ya, Oke. GCWS. Jangan lupa ditunggu kehadirannya. Ya, nah, oke, seperti biasa lagi Terasa ya, Sir? sudah terakhir dari Udah di ujung. ujung ibadah, dan terlalu berpisah. Ya. Tapi terlebih dahulu kita harus berdoa. Oh, kita berdoa ini. Ya, berdoanya tapi kita nyanyi dulu, Sir. Kita nyanyi dulu untuk Persembahannya kita. kan harus ada nyanyinya dulu. Iya, Yuk. nih dibawakan oleh teman-teman ya. Carilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27. Oke, luar biasa. Mari kita tundukkan kepala, kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami sudah juga mendengarkan kebenaran akan firman-Mu yang luar biasa. Dan kami telah memberikan apa yang menjadi kembali kepada hak-Mu, yaitu persembahan dan perpuluhan kami. Berkati setiap anak-anak, teman-teman Joy Kids dimanapun berada yang memberikannya Tuhan. Jamaah Orabi, berkati studi mereka yang sudah mendapatkan rapot dan siap-siap untuk naik kelas di berikutnya Tuhan. Berkati mereka dan berkati orang tua teman-teman Joy Kids dimanapun berada Tuhan. Baik pekerjaan, baik usahanya, dimanapun di pemerintahan swasta atau sebagai wira swasta Tuhan sendiri, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, berkati Tuhan bangsa kami, berkati Tuhan Indonesia, berkati pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden kami, semuanya Tuhan dan staf-stafnya. Kami juga berdoa buat Tuhan gereja kami, Tuhan Kau berkati CWS Gatsu Tuhan, dari Bapak Gembala,
sampai Tuhan staf-stafnya dan seluruh jemaatnya juga Engkau yang memberkati. Terpujilah Tuhan, Engkau juga memberkati kota Medan. Damai sejahtera-Mu memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.